Assalamualaikum, halo semuanya. Menyambung pembahasan video sebelumnya, kali ini kita akan membahas tentang kue-kue yang identik dengan momen lebaran. Karena ini adalah Alami Duniaku. Yuk. Nastar. Kue yang terkenal ini merupakan modifikasi dari kue pai Belanda. Aslinya, kue pai dibuat dalam loyang besar dan diisi selai apel, stroberi, dan blueberry. Karena ketidakadaan buah-buah itu, dicarilah buah pengganti untuk membuat selai yang bercita rasa mirip, maka dipilihlah nanas. Nanas selain rasanya yang asam manis, juga memiliki kandungan pektin yang tinggi sehingga cocok untuk dijadikan selai. Selain selainya yang dirubah, kulit pai juga berubah bentuk menjadi bulat kecil-kecil. Nama nastar sendiri berasal dari singkatan ananas atau nanas dan taarjes atau kue tart. Kastengel. Kue yang juga terkenal dari Belanda ini memiliki akar kata dari kaas yang berarti keju dan stengels yang artinya batangan. Resep aslinya merupakan puff pastry dengan taburan keju yang dipotong kecil-kecil hingga panjang 30 cm. Dengan rasanya yang gurih dan renyah, kue kaya keju ini bahkan pernah dijadikan alat tukar di kota Krapje di Belanda. Di Indonesia, kue ini dimodifikasi hingga lebih gampang dibuat dan ukurannya yang kecil. Dikarenakan ketidakadaannya oven besar seperti di Belanda. Putri salju. Kue yang juga diperkenalkan pada zaman kolonial ini konon berasal dari Austria dan Jerman. Kue dengan aroma vanila berbentuk bulan sabit yang dilapisi gula halus disebut vanilla kipcher. Meskipun komposisi adonannya telah mengalami perubahan, namun bentuk dan rasanya hampir serupa. Nama putri salju sendiri berasal dari tampilan akhir kue yang seluruhnya bertabur gula halus berwarna putih. Kue semprit. Bentuk kue yang sangat cantik seperti bunga yang merekah membuat kue ini juga sering disebut kue mawar. Kue ini asalnya dari Jerman dengan nama asli Spritzgebäck yang artinya disempritkan pada proses pencetakannya. Penambahan telur pada adonan kue ini menyebabkan kue tetap renyah namun tidak mudah hancur. Meskipun pada awalnya hanya terbuat dari adonan tepung, gula, margarin atau mentega dan telur. Saat ini terdapat berbagai variasi bahan pembuat dan juga bentuknya. Lidah kucing. Lidah kucing lebih dikenal dengan nama asingnya yaitu katetong yang berasal dari bahasa Belanda. Namun demikian, yang pertama kali mengenalkan kue ini adalah Prancis pada abad ke-17. Kue yang berbentuk tipis dan panjang menyerupai lidah kucing ini memiliki rasa manis dan gurih. Untuk membuatnya diperlukan loyang khusus dengan cetakan yang berbentuk lidah kucing. Kue-kue yang disebutkan tadi biasanya disajikan di rumah pejabat Belanda untuk menjamu tamu. Selain itu, kue-kue tadi juga disajikan sebagai hantaran para bangsawan pribumi saat mereka merayakan hari spesial seperti Lebaran. Dari sinilah kemudian kue-kue ini diserap dan disajikan sebagai pengisi meja saat hari-hari spesial seperti Lebaran. Kacang bawang. Kacang bawang adalah sejenis kacang tanah goreng tanpa kulit yang telah direndam dengan bumbu sebelum digoreng. Rasa asin gurih dan teksturnya yang renyah membuat makanan ini sangat digemari, terutama sebagai teman saat mengobrol. Tidak jelas dari mana asal-muasal snack ini dan siapa penggagasnya. Namun yang jelas kacang bawang sangat identik dengan Lebaran. Di Sumatera, varian lain dari kacang bawang yaitu kacang tojin yang lebih dikenal. Perbedaannya terletak pada penambahan seledri goreng sebagai bagian dari taburan. Kue bawang atau keripik bawang. Keripik bawang merupakan perkembangan dari pangsit asal Cina. Keripik pangsit yang cenderung datar rasanya dimodifikasi dengan penambahan bumbu-bumbu dan daun aromatik seperti seledri atau daun bawang, serta penambahan santan atau margarin. Kulit pangsit yang digoreng atau keripik pangsit berkembang dari para pendatang asal Hokkien. Karena awalnya kulit pangsit hanya direbus sebagai pangsit basah. Keripik ini juga dikenal sebagai keripik Aceh atau keripik Mumbai. Kembang goyang atau seroja.
Kue yang digoreng ini memiliki cita rasa gurih dan renyah, bisa terasa asin ataupun manis tergantung pada penambahan gula di resepnya. Kalau kita cari daerah asalnya, banyak yang bilang dari Betawi, tapi kue yang sama dengan sedikit variasi bahan ternyata juga ditemukan di berbagai negara seperti Turki, Spanyol, Iran, Tunisia, Bangladesh, Thailand, Malaysia, India, Sri Lanka, dan Amerika. Kue yang dibuat dengan cetakan yang dicelupkan ke adonan lalu dimasukkan ke minyak panas ini dipercaya berasal dari Norwegia dengan nama Rosetta Bekos. Di negara asalnya, kue ini ditaburi gula halus atau dicelupkan ke frosting. Jadi, kue ini kemungkinan besar juga diperkenalkan saat penjajahan Belanda. Rengginang. Makanan ini dibuat dari beras ketan masak yang diberi bumbu kemudian dibentuk bulat pipih dan dikeringkan. Untuk mensajikannya, kita hanya perlu menggoreng dalam minyak panas. Rengginang dipercaya berasal dari Jawa Barat. Dulu rengginang dikonsumsi sebagai teman makan nasi, tapi sekarang beralih fungsi sebagai snack. Saat sudah bosan dengan kue-kue manis berlemak, biasanya kita akan cari yang ringan dan gurih seperti rengginang ini. Untuk lebaran biasanya juga akan terhidang kue-kue atau biskuit buatan pabrik yang ada di dalam kaleng. Ada satu biskuit legendaris yang identik dengan lebaran. Itu loh yang berwarna merah dengan kaleng kotak besar mereknya Engkong Gua. Tapi siap-siap ya kena jebakan Batman. Kaleng-kaleng biskuit ini bukan selalu berisi kue pabrikan yang seperti terlihat pada gambarnya. Bisa jadi yang kita temukan malah rengginang. Loh, kok iso ya? Ada nggak ya kira-kira yang kelewat? Kalau ada kue-kue lain yang harusnya masuk ke dalam daftar tadi, kalian bisa menulisnya di kolom komentar ya. Sekian dulu ya videonya. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe ya. Kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Dadah.